أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat Masjid An-Nur Bromo yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur itu membuka pintu kemudahan dalam kehidupan sekaligus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu berikhtiar untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti bahwa apa yang dikaruniakan oleh Allah, mari kita gunakan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Senantiasa kita gunakan untuk lebih dekat kepada Allah. Walaupun apa yang diberikan oleh Allah itu kadang-kadang terasa mungkin tidak enak bagi kita. Tetapi ketahuilah bahwa semua yang diberikan oleh Allah atau yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita
itu adalah baik bagi kita ketika kita bisa mensyukurinya. Kemudian yang kedua, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Karena beribadah kepada Allah, sebagaimana perintah Allah bahwa perintah utama atau tujuan Allah menjadikan kita, itu tidak ada lain adalah agar kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, caranya beribadah bagaimana? Ya ini dengan bertakwa kepada Allah. Satu-satunya jalan untuk beribadah kepada Allah dengan benar, itu hanya dengan bertakwa kepada Allah. Maka Allah juga berfirman atau memberikan perintahnya kepada kita, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan kalian berbekalah. Karena sesungguhnya bekal yang paling baik di hadapan Allah itu adalah dengan bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, marilah dalam kehidupan ini kita senantiasa mengumpulkan bekal kita untuk menghadap kepada Allah dengan bekal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena setiap orang itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terkecuali besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tugas pokok kita dalam beribadah kepada Allah. Lalu karena itu, mari kita senantiasa menyiapkan ke dalam kehidupan ini, kita menyiapkan bekal untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu adalah dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Atau bisa kita bahasakan bahwa bertakwa itu adalah menyesuaikan diri dengan aturan Allah. Bukan aturan Allah yang menyesuaikan kita, bukan, tapi kita menyesuaikan diri dengan aturan Allah. Hidup ini sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai Allah menurunkan Islam kepada kita. Jadi jalan hidup kita itu adalah dengan aturan-aturan Islam. Bertakwa kepada Allah itu adalah dengan aturan-aturan Allah, yakni dengan Islam. Maka ketika tidak menggunakan aturan-aturan Allah, kerugian bukan kepada orang lain, tapi kerugian pada orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, monggo, hidup ini adalah serius untuk beribadah kepada Allah, itu paling serius adalah untuk bertakwa kepada Allah. Hidup bukan buyut. Kalau kesenangan dunia itu adalah mataul hurur. Jadi kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Menipu itu bukan kesenangan yang sesungguhnya. Kesenangan sesungguhnya itu adalah di kehidupan akhirat. Maka pada kesempatan hari ini saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudara sekalian bahwa kita itu nanti akan menghadap kepada Allah untuk ditanya, diminta pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat yang ke-93 bagian akhir dari ayat yang ke-93 itu, walatus alunna amma kuntum ta'malun. Walatus alunna, dan sungguh benar-benar kalian akan ditanya. Walatus alunna, di situ ada lam menyungguhkan, di belakang ada nun takkidnya itu menyungguhkan. Jadi menyungguhkan dengan kesungguhan. Benar-benar kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walatus alunna amma kuntum ta'malun, dari apa-apa yang kalian sama kerjakan. Kita pada saat ini menunaikan perintah Allah untuk sholat Jum'ah berjamaah bersama di Masjid An-Nur ini.
Ini bukan dilupakan oleh Allah. Allah akan mengingat, akan memberikan sesuatu kebaikan kepada kita ketika niat kita baik. Begitu juga kalau nanti kita kembali ke rumah kita masing-masing. Itu bukan tidak diperhatikan oleh Allah, semua akan diperhatikan oleh Allah. Perbuatan apapun, baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Maka hati-hati dalam kehidupan ini. Mari kita senantiasa untuk berbuat baik. Lebih baik berbuat baik daripada berbuat buruk. Kalau berbuat buruk, masalah bagi kita. Besok kita ditanya oleh Allah SWT. Berani kita mempertanggungjawabkan keburukan kita. Semua orang tidak akan berani mempertanggungjawabkan keburukan kita. Oleh karena itu, biar kita besok selamat di akhirat, mari kita selalu beramal soleh. Karena memang semuanya akan diminta oleh Allah SWT, akan ditanyakan oleh walatus aluna amma kuntum ta'malun. Benar-benar Allah akan menanyakan kepada kamu sekalian atas apa yang kalian perbuat. Di samping itu, Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada kita, kullukum re'in. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullu re'in mas'ulun an ra'yatihi. Semua pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang dipimpinnya. Jadi kita ini semuanya adalah pemimpin. Minimal memimpin diri kita sendiri. Apakah kita milih jalannya Allah atau mungkin jalannya selain Allah? Apakah kita milih beriman atau mungkin milih tidak beriman? Itu pilihan kita. Kita harus bisa memimpin diri kita ini untuk menjadi atau menjalankan perintah-perintahnya Allah. Sekuat tenaga. Walaupun berat. Jadi dasar ini harus kita pegang erat-erat agar jangan sampai dalam perbuatan atau dalam amaliyah kehidupan sehari-hari kita itu tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya harus disesuaikan dengan aturan Allah. Karena bertakwa itu adalah menyesuaikan diri dengan aturan-aturan Allah. Kalau diperintah dijalankan, kalau dilarang dijauhi. Simpelnya seperti itu, walaupun tidak mudah. Maka mari kita senantiasa berhati-hati dalam kehidupan ini untuk setiap amalan-amalan kita. Dan semua amalan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Baik atau buruknya amalan kita ya tergantung, nanti Allah akan tergantung kepada kita. Ketika kita beramal baik, Allah membalas baik sekecil apapun. Ketika beramal buruk, maka keburukan itu bukan untuk orang lain, ya orang yang berbuat buruk itu. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Zalzilah atau Al-Zalzalah itu adalah faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang beramal sebesar zarah, kebaikan sebesar zarah, yarahu, dia akan melihatnya. Artinya dia akan menerima balasan. Kalau dia beramal baik walaupun sebesar zarah. Zarah itu kalau bahasa sainsnya adalah zarah kemudian jadi zarah. Zarah itu partikel terkecil dari penyusun partikel. Partikel itu penyusun benda-benda itu namanya partikel. Bagian kecilnya itu adalah partikel terkecilnya itu adalah namanya zarah. Kalau ada istilah atom, boleh. Atom itu terdiri dari zarah-zarah membentuknya, baik proton, elektron, maupun neutron. Jadi ada bagian kecil-kecil bin. Atom yang kecil yang tidak bisa kita lihat itu ada bagiannya lagi. Itu begitu subhanallah, Allah menciptakan barang yang kecil, rumit, dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Teliti begitu itu. Di alam raya ini bertebaran makhluk-makhluk yang seperti itu. Apalagi yang besar seperti kita. Apalagi yang lebih besar lagi bumi dan seisinya ini.
Allah yang menciptakan itu dan Allah Maha Kuasa. Subhanallah. Maka ketika kita beramal sekecil apapun, kalau itu suatu kebaikan, khairan yarahu, dia akan melihat. Artinya melihat itu dia akan dibalas oleh Allah dengan satu kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Begitu sebaliknya. Orang yang siapa saja yang dia berbuat buruk sekecil apapun, dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlewatkan oleh Allah. Padahal penduduk dunia ini adalah bukan hanya miliaran. Penduduk dunia dari Nabi Adam sampai besok di hari akhir itu adalah triliunan penduduk. Karena saking banyaknya. Dan Allah itu nanti satu persatu akan dipinta pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebetulan kita nanti mungkin ditanya dulu, ya mungkin kalau orang baik ya gembira saja kalau orang baik. Kalau orang yang beriman dan beramal soleh kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berbahagia. Qad aflaha, dia akan beruntung. Ketika dia beramal baik. Maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Artinya kalau dia berbuat baik, beramal soleh, maka dibalas dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan fali nafsihi. Wa man asaa fa 'alaiha. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid." Man amila sholihan, barang siapa orang yang beramal soleh, fali nafsihi, maka pahalanya bagi orang yang beramal soleh itu. Waman sa'a, dan barang siapa orang yang berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat kejelekan, berbuat kedengkian, berbuat fasik, fa'alaiha, maka dosanya dipikul oleh orang yang berbuat buruk itu. Tidak akan keliru Allah membalas. Orang baik dibalas baik, orang buruk dibalas buruk. Allah tidak akan keliru. Walaupun penduduk dunia itu dari Nabi Adam sampai itu triliunan, semua tidak akan keliru. Itu maha besarnya Allah. Allah maha mengetahui. Dan semua tidak akan terlewatkan. Sekecil apapun amal kita, itu akan dibalas oleh Allah. Mari, dari ini, mari kita, ini diingatkan kepada kita agar kita itu senantiasa dalam kehidupan ini selalu beramal soleh. Karena hanya orang yang beriman dan beramal soleh lah mereka nanti akan selamat dari pertanyaan-pertanyaan Allah di akhirat sana. Jadi, mari, kalau sama-sama beramal itu sama-sama mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, memakan waktu, dan seterusnya. Tapi sama-sama kita ini mengeluarkan hal-hal yang seperti itu. Lebih baik kita berbuat baik. Jangan berbuat buruk. Karena tanggungan kita nanti di akhirat tidak akan, kalau itu perbuatan buruk yang kita lakukan besok di sana memberatkan kita. Betul-betul memberatkan kita. Kita sudah mau kembali lagi, tidak bisa. Kalau sudah di akhirat, tidak bisa kembali. Jadi, dan marilah dari peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, hendaklah kita senantiasa berhati-hati dalam kehidupan ini. Lebih baik berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain itu adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian kebaikan itu menimbulkan keberkahan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang berbuat.
Jadi perbuatan-perbuatan kalau berbuat ya bermanfaat, jangan tidak bermanfaat. Kalau merugikan orang itu berarti berbuat buruk. Keburukan kalau sekarang tidak dibalas, besok akan dibalas. Kalau sudah dibalas besok itu alamat bahaya bagi kita. Jadi hidup ini tidak main-main. Untuk beribadah kepada Allah kita harus bersungguh-sungguh. Untuk bersungguh-sungguh ya kita harus tahu ilmunya dalam hidup ini. Maka menuntut ilmu itu adalah penting bagi kita agar perjalanan kehidupan kita ini tidak salah. Sebagaimana yang mungkin sudah sering saya sampaikan, kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala itu dasarnya perbuatan kita itu adalah ilmu. Al ilmu qablal qauli wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan amal perbuatan. Jadi ketika kita mau ngomong, ketika kita mau berbuat, itu seharusnya dilandasi dengan ilmu. Kenapa? Kalau ada ilmunya berarti tindakan kita benar, omongan kita benar. Kalau benar, tidak ada masalah bagi kita. Kalau benar, niatnya ikhlas, maka diberi pahala oleh Allah SWT. Tapi kalau tidak benar, berarti salah. Omongannya salah, tindakannya salah. Yaitu alias bencana bagi orang yang berbuat salah itu tadi. Nah, oleh karena itu, monggo. Dalam kehidupan ini, kita mengambil jalan bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu dengan beriman dan beramal soleh. Jadi orang ingin bertakwa itu harus dengan beramal soleh. Tidak boleh amal syuk, tidak boleh beramal buruk. Sama-sama. Tapi amal soleh itu adalah amal yang kita lakukan sesuai dengan tuntunannya Allah dan Rasulnya, dan kita kerjakan dengan ikhlas. Maka ketika kita beramal, mari keikhlasan mendasari perbuatan kita. Kalau tidak ikhlas, ya percuma. Kalau tidak ikhlas itu berarti mengharapkan sesuatu dari selain Allah. Kalau mengharapkan sesuatu dari selain Allah, itu berarti kita membuat tandingan kepada Allah. Membuat tandingan kepada Allah itu termasuk dosa besar. Orang berbuat riya. Riya itu berarti dia membandingkan Allah dengan sesuatu yang dia pengen diriya itu tadi. Itu termasuk perbuatan syirik. Riya itu asyirkul asghar. Nah itu seperti itu aja termasuk perbuatan yang syirik. Nah, apalagi kalau kita nanti membandingkan tak lebih taat pada seseorang daripada Allah, semakin lagi. Nah, oleh karena itu mari hanya orang yang beriman dan beramal soleh, alladzina amanu wa amilu sholihati lahum jannatul firdausi nuzula. Firman-Nya Allah di akhir atau bagian-bagian akhir dari surat Al-Kahfi. Innalladzina amanu wa amilu sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Jadi orang yang dimasukkan surga, apalagi surga Firdaus, itu hanya orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi mari, dari ini saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudara sekalian, mulai saat ini marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu meningkatkan dan menguatkan keimanan kita, keyakinan bahwa yang menentukan hidup kita, yang memberikan hidup kita, yang memberikan kesehatan kita itu adalah Allah. Allah menciptakan kita, Allah ngopeni kita, Allah mencukupi kebutuhan kita. Kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Itu kita kuatkan. Kemudian kita beramal soleh. Beramal soleh dengan berbagai macam sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Kalau panjenengan punya harta banyak, banyaklah bersedekah. Kalau panjenengan punya ilmu, banyaklah kalian panjenengan menyampaikan ilmu itu untuk pencerahan kehidupan, untuk bisa sama-sama menyelamatkan kehidupan ini. Besok di akhirat biar kita sama-sama selamat. Kalau punya ilmu enggak duit enggak duit. Paling enggak adalah kebaikan akhlak kita pada orang lain, menunjukkan sikap yang ramah, sikap yang bijaksana. Biar apa? Biar kita selamat dari sesama saudara kita. Begitu juga apa yang kita miliki. Mari dengan beramal soleh. Beramal soleh itu adalah melakukan sesuatu yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain sesuai dengan tuntunan Allah, dilakukan dengan keikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah.
Ya kan tidak usah berharap pada orang lain, walaupun ketika kita berbuat orang lain itu membalas kita dengan keburukan, tidak masalah, itu urusan dia kepada Allah. Tapi penting kita tetap berbuat baik kepada orang. Karena harapan kita bukan pada orang, ya harapan kita itu adalah kepada Allah. Mari kita biasakan atau kita asah diri kita ini. Biar apa? Kita menjadi orang-orang yang betul-betul soleh dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya orang yang beriman dan beramal soleh lah yang dia akan mendapatkan Jannatul Firdaus. Di dalam surga beda itu la yabghuna anha kipala. Orang yang ada di dalam surga itu dia tidak pengen bergeser. Kenapa? Karena nikmatnya luar biasa. Tidak ada tandingannya dan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya kenikmatannya. Dan di dalam surga itu adalah khalidina fiha. Ya bukan hanya di surga yang khalidina fiha, termasuk di neraka ya khalidina fiha. Kekal selamanya. Penghuni surga masuk surga kekal selamanya, penghuni neraka masuk neraka kekal selamanya. Nah, oleh karena itu ini penting bagi kita untuk menentukan sikap dan amal perbuatan kita agar amal kita itu diakui oleh Allah, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal soleh yang akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam kehidupan, menjaga keimanan kita, menguatkan amal soleh kita, dan semoga kita dikelompokkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa padanya. Allahumma amin. Aku lihat qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa qur rafiq wa barham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat rahimakumullah, sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudara sekalian, maka di sisa hidup ini karena kita akan ditanyakan, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan ditanya satu persatu, nanti akan menghadap pada Allah. Yang juga kita ingatkan bahwa yang pertama untuk ditanyakan oleh Allah kepada kita adalah sholat kita. Ketika sholat kita itu baik, maka kita akan mendapatkan keberuntungan dan kesenangan. Ketika sholat kita itu jelek, maka kita akan merasa kecewa dan susah. Oleh karena itu, mari untuk meningkatkan ketakwaan kita perbaiki sholat kita. Ketika sholat kita baik, insya Allah urusan kehidupan kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki sholat kita. Sholat yang baik itu adalah sholat yang sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Rasul pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya aku itu Rasul yang bersabda. Berarti kita sholat itu plek sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Tidak usah kita merasa lebih pintar daripada Rasul. Apa yang dilakukan oleh Rasul di dalam amal perbuatannya termasuk sholat, kita lakukan. Sekuat tenaga kita ikuti. Kalau belum kuat ya berusaha lagi. Tidak usah nambah-nambah, tidak usah ngurang-ngurang. Ya pokoknya itu kan. Semoga kita senantiasa sholat kita itu bisa baik sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Allah, dan semoga kita besok menghadapi hari berbangkit atau pertanyaan dari Allah itu kita bisa selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Oleh karena itu, monggo pada kesempatan hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan segala kebaikannya bagi kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka sami'ud du'a. Allahumma ansur man nasaratin wa khzul man khazalal muslimin wa ansuril mustad'afina minal mu'minin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma alimna kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa zi' lana min amrina rasyada wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.